Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Chania dengan NIM 23133074. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis likuiditas PT Indokorsa Tbk tahun 2019 sampai 2024 dengan mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir. Yang pertama, latar belakang PT Indokorsa Tbk. PT Indokorsa Tbk bergerak di bidang solusi penguatan syarat untuk industri ban dan komposit, sehingga kebutuhan modal kerja dan arus kasnya sangat dipengaruhi struktur produk dan siklus permintaan industri. Periode 2019 sampai 2024 ditandai pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi serta dinamika rantai pasok global yang berdampak langsung pada kas piutang, persediaan, dan kebijakan modal kerja perusahaan. Perubahan signifikan pada aset lancar, kas, dan persediaan dalam laporan keuangan konsolidasian periode tersebut membuat analisis rasio likuiditas, rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas menjadi penting untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat likuiditas PT Indokorsa Tbk pada periode 2019 sampai 2024 jika diukur menggunakan rasio lancar? Yang nomor 2, bagaimana kemampuan PT Indokorsa Tbk dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan sebagaimana ditunjukkan oleh rasio cepat selama periode 2019 sampai 2024. Yang ketiga, bagaimana posisi kas PT Indokorsa Tbk dalam memenuhi kewajiban lancar berdasarkan rasio kas pada periode 2019 sampai 2024. Selanjutnya, tujuan penelitian PT Indokorsa Tbk. Ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis tingkat likuiditas PT Indokorsa Tbk pada periode 2019 sampai 2024 melalui pengukuran rasio lancar. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan PT Indokorsa Tbk melunasi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan berdasarkan rasio cepat. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kecukupan kas PT Indokorsa Tbk dalam memenuhi kewajiban lancar melalui perhitungan rasio kas pada periode 2019 sampai 2024. Selanjutnya, manfaat penulisan PT Indokorsa Tbk. Ada 3. Yang pertama, memberikan informasi bagi mahasiswa mengenai pentingnya analisis likuiditas dalam evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, menjadi referensi bagi praktisi atau peneliti yang memerlukan gambaran mengenai kesehatan finansial PT Indokorsa Tbk. Yang ketiga, menambah wawasan pembaca terkait penerapan rasio likuiditas dalam konteks perusahaan manufaktur. Selanjutnya, gambaran umum PT Indokorsa Tbk. PT Indokorsa Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang terkemuka di Indonesia yang bergerak pada industri material penguat reinforcement material untuk industri ban dan transportasi. Perseroan beroperasi sebagai bagian dari Korsa Global, sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Turki dan dikenal secara luas sebagai pemimpin pasar global dalam teknologi penguatan ban, tekstil industri, serta material komposit canggih
Advanced Composite Material. Dengan dukungan grup global tersebut, PT Indokorsa Tbk berhasil mempertahankan posisinya sebagai produsen utama benang cord ban, tear cord yarn, dan kain ban tear cord fabric yang dipasok kepada produsen ban kelas dunia. Secara keuangan, kinerja Indokorsa tercantum dalam laporan 2019 sampai 2024 menunjukkan kapasitas perusahaan dalam mempertahankan kesehatan keuangan melalui pengelolaan aset, liabilitas, dan modal yang efektif. Pendapatan perseroan terutama berasal dari penjualan ekspor, sehingga kinerja keuangan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global, pergerakan mata uang, serta kondisi industri otomotif dunia. Kendati menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 pada 2020 atau fluktuasi permintaan global, Indokorsa berhasil mencatat pemulihan yang kuat pada tahun-tahun berikutnya. Baiklah, kita akan membahas tentang likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas merupakan salah satu konsep fundamental dalam manajemen keuangan yang merujuk pada kemampuan suatu entitas, baik perusahaan maupun individu, untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo jangka pendek tanpa mengalami kesulitan yang signifikan dan tanpa harus menjual aset utamanya dengan harga diskon. Sederhananya, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mengubah asetnya menjadi kas dalam waktu singkat atau ketersediaan dana kas untuk menutupi utang lancar. Selanjutnya, apa sih rumus perhitungan rasio likuiditas? Baik, kita bahas yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar mengukur seberapa besar aset lancar dibanding kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat atau asset test ratio menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Karena persediaan mungkin tidak segera dapat diuangkan, rasio ini memberi gambaran likuiditas yang lebih ketat. Rumusnya, quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Yang ketiga, rasio kas atau kas rasio. Rasio kas mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang lancar hanya dengan menggunakan kas dan setara kas. Rasio ini adalah ukuran likuiditas paling konservatif. Rumusnya, kas rasio sama dengan kas dan setara kas dibagi utang lancar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis rasio likuiditas. Ada 3. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Dapat kita lihat pada tahun 2019, current rasionya sebesar 250%, 2020 256%, 2021 199%, 2022 238%, 2023 204%, dan 2024 216%.
Rasio lancar PT Indokorsa Tbk sepanjang tahun 2019 sampai 2024 menunjukkan kemampuan likuiditas yang sangat kuat dengan nilai selalu berada jauh di atas batas aman 100%. Pada 2019 dan 2020, rasio ini berada pada level yang sangat tinggi, yakni 290% dan 256%, sebelum turun signifikan ke titik terendah 199% pada 2021 akibat kenaikan utang lancar yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan aset lancar. Meskipun demikian, rasio kembali membaik menjadi 238% pada 2022 dan stabil pada level sehat di 204% pada 2023 serta 206% pada 2024. Secara keseluruhan, perusahaan tetap menunjukkan kemampuan yang solid dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, dengan satu-satunya anomali pada 2021 yang dipicu oleh lonjakan utang lancar. Yang kedua, rasio cepat. Pada tahun 2019, quick rasionya adalah 154%, pada 2020 137%, 2021 98%, 2022 138%, 2023 133%, serta 2024 148%. Rasio cepat PT Indokorsa Tbk mengalami fluktuasi, namun tetap menunjukkan likuiditas yang kuat pada sebagian besar periode 2019 sampai 2024. Pada 2019 dan 2020, rasio berada pada level sehat sebesar 154% dan 137% sebelum turun tajam ke titik terendah 98% pada 2021 akibat lonjakan utang lancar yang tidak sebanding dengan pertumbuhan aset lancar paling likuid. Setelah kondisi kritis tersebut, perusahaan berhasil pulih dengan cepat, meningkatkan rasio menjadi 138% pada 2022 dan menjaga stabilitas pada 133% di 2023 serta 148% di 2024. Secara keseluruhan, pemulihan pasca 2021 menunjukkan pengolahan utang lancar dan piutang yang lebih efektif, sehingga perusahaan kembali mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Dan yang terakhir yaitu rasio kas atau kas rasio. Pada tahun 2019, rasionya adalah 43%, 2020 32%, 2021 3%, 2022 25%, 2023 dan 2024 adalah 0%. Rasio kas PT Indokorsa Tbk menunjukkan tren penurunan tajam sepanjang 2019 sampai 2024 hingga mencapai kondisi kritis setelah berada pada level kuat 43% pada 2019 dan masih memadai 32% pada 2020. Rasio ini anjlok menjadi hanya 3% pada 2021 akibat lonjakan utang lancar yang tidak diimbangi peningkatan kas. Pemulihan sementara terjadi pada 2022 dengan rasio 25%, namun situasi memburuk drastis pada 2023 dan 2024 ketika rasio kas menyentuh 0%, menandakan tidak adanya kas yang tersedia untuk membayar kewajiban sangat jangka pendek. Kondisi ini mengindikasikan rasio likuiditas yang serius dan menunjukkan potensi permasalahan dalam pengelolaan arus kas atau strategi investasi perusahaan.
Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan analisis rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas PT Indokorsa Tbk periode 2019 sampai 2024 terlihat bahwa perusahaan memiliki likuiditas struktural yang sangat kuat tercermin dari rasio lancar yang selalu berada di atas 159% dan rasio cepat yang umumnya melebihi standar meskipun sempat turun ke 98% pada 2021. Namun, kondisi likuiditas tunai menunjukkan masalah serius karena rasio kas merosot tajam 43% pada 2019 menjadi hanya 3% pada 2021. Lalu mencapai 0% pada 2023 dan 2024, menandakan ketidakadaan kas untuk memenuhi kewajiban sangat jangka pendek. Perbedaan mencolok antara tingginya rasio lancar dan rasio cepat dengan rasio kas yang kritis mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan arus kas, perputaran piutang, atau strategi investasi yang terlalu agresif sehingga mengurangi saldo kas operasional. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.